Halo Balkis, selamat bergabung di I'm Woman Influencer yang kedua. Nah, kali ini kita masuk ke sesi chit chat, yang mana kita akan membahas mengenai kemampuan perempuan. Sebelum kita mulai, boleh nih Balkis perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, halo Kak, perkenalkan nama aku Balkis Jiniro. Usiaku 27 tahun. Saat ini kesibukan aku adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai satu anak berusia 4 tahun. Oke, nah seorang ibu rumah tangga. Pertanyaan pertama nih, menurut kamu kemampuan apa saja sih yang harus dimiliki oleh seorang perempuan? Oke, menurut aku kemampuan yang harus dimiliki seorang perempuan itu pertama kemampuan untuk mengenali dirinya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang banyak orang yang kurang paham loh dengan dirinya sendiri ini maunya apa sih, potensinya apa sih, atau apa sih yang mau dikejar atau yang dipengen gitu kan. Mungkin dulu sebelum aku menikah gitu, aku sering banget mencoba banyak hal di luar bidangku gitu. Kebetulan aku sendiri jurusannya di bidang Fakultas Pertanian, tapi aku sering kayak mengambil kerjaan atau part time gitu di bidang lain kayak komunikasi. Aku pernah menjadi seorang penyiar, terus juga aku pernah bekerja sebagai di sebuah swalayan. Jadi aku banyak banget bidang-bidang lain yang aku geluti selain bidang kuliahku. Kemudian juga aku kemampuan selain mengenali potensi diri, kita juga sebagai perempuan juga mengenali kemampuan emosional gitu kan. Apalagi aku sebagai seorang ibu, aku sudah sudah hidup bersama anak dan suami. Aku tidak boleh kayak hanya memikirkan diri sendiri gitu. Memikirkan diri sendiri itu penting, tapi memikirkan tentang sebuah keluarga, apalagi udah komitmen gitu kan, sudah menikah, ya pastinya aku udah belajar untuk gimana nih cara mengatur emosi ketika aku berhadapan dengan anak. Apalagi misalnya anak itu suka, anak sendiri juga punya emosinya sendiri kan, bagaimana mengelola emosi itu, mengatur emosi itu juga gitu, sama sama suami juga, kemudian sama keluarga yang lebih besar lagi, karena nggak hanya keluarga aku aja gitu aku berinteraksi, tapi dengan keluarga lain seperti keluarga suami, ibu mertua dan lain-lain. Terus juga kemampuan lain adalah kemampuan finansial. Itu penting banget, kayak semua perempuan mau dia yang sudah menikah apa belum menikah, menurut aku penting banget kemampuan finansial ini gitu, karena kita harus melek finansial, belajar berinvestasi, kemudian belajar mengatur budgeting juga gitu kan. Karena aku pernah sebagai anak perantau, aku harus belajar mengelola keuangan. Gimana nih harus cukup nih sebulan ini kayak gitu. Gimana nih? Dan itu ternyata juga berlanjut sampai ke sekarang juga di kehidupan pernikahan, itu juga penting banget kemampuan finansial itu. Oke, mulai dari kemampuan mengenal diri sampai kemampuan mengatur keuangan. Nah, selanjutnya nih, kemampuan atau skill apa sih yang ingin banget kamu pelajari atau kamu kuasai dan alasannya kenapa? Oke, kalau misalnya aku sendiri, aku pengen banget memperdalam kemampuan berinvestasi sih gitu ya. Karena secara nggak sadar di rumah ini aku tuh berperan penting sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri untuk berinvestasi masalah keuangan jangka panjang kayak gitu. Meskipun misalkan sekarang ini aku belum bekerja, tapi segala keputusan itu bisa aku putuskan bersama suami bersama-sama gitu, nggak hanya sebelah pihak gitu. Tapi dengan adanya pengetahuan, informasi yang update gitu juga, itu dapat mempengaruhi investasi aku jangka pendek ataupun jangka panjang kayak gitu. Terus juga aku juga pengen itu mempunyai kemampuan, sekarang kan lagi udah zamannya era digital gitu ya. Nah, aku pengen belajar banget kayak cara membuat konten-konten yang bermanfaat. Nah, aku lagi pengen banget belajar kayak gitu. Kemampuan untuk membuat konten yang yang edukasi, bermanfaat buat orang lain kayak gitu sih. Nah, dari dua skill itu kira-kira sudah punya gambaran belum? Aku belajarnya lewat mana ya kira-kira? Kalau misalnya belajar lewat mana, zaman sekarang udah banyak banget ya, gitu kan, edukasi lewat berbagai platform atau media sosial. Jadi biasanya aku suka mengisi waktu dengan selain nonton membaca informasi lewat
platform YouTube atau enggak misalnya juga banyak informasi-informasi juga lewat buku. Biasanya sih aku mencari menggali ilmu dan informasi itu dari situ sih gitu. Atau enggak biasanya juga aku ngobrol sama teman yang kayak mungkin kelihatannya teman aku ini sudah mulai banyak berpengalaman di bidang investasi. Terus juga bisa juga sama suami juga bertukar informasi setiap harinya. Biasanya tuh deep talk gitu loh sebelum tidur. Nah, berat banget ya bahasannya ya. Deep talk sebelum tidur tuh biasanya kita ngomongin kayak jangka panjang investasi, apa sih yang mau kita capai kayak gitu-gitu sebagainya. Oke, nah di Women Influencer ini kita akan mempersiapkan diri menjadi seorang influencer, terutama influencer perempuan yang memberikan dampak positif ke lingkungan. Nah, kira-kira nih, ada usulan nggak program apa yang ingin kamu buat bersama Women Influencer untuk membantu meningkatkan skill para perempuan muda di Indonesia? Kalau aku sendiri kebetulan beberapa tahun ini aku tertarik banget sama 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 bidang kayak bidang lingkungan gitu loh Kak. Jadi misalnya akunya sendiri tuh sebelum aku mengajari ya, mengajak teman-teman tuh aku belajar dulu kayak gitu. Misalnya kayak pengelolaan lingkungan, tentang pemilahan sampah, kemudian tentang kayak penggunaan produk itu secukupnya aja. Pokoknya aku di bidang itu. Jadi kayak di bidang green living, sustainability, terus juga di bidang healthy lifestyle. Nah, aku lagi seneng banget sekarang beberapa belakangan ini aku seneng banget tentang bahasan-bahasan kayak gitu. Jadi palingan aku kalau misalnya next time aku bakal punya sesuatu yang bisa aku kontribusi kayak gitu, aku pengen di bidang itu sih, tentang lingkungan itu, tentang tadi kayak pengelolaan sampah, kemudian tentang ya green living, sustainability kayak gitu sih palingan. Oke, sepertinya sudah cukup chit-chat mengenai pembahasan kemampuan perempuan. Terima kasih, Balkis. Sampai jumpa di lain kesempatan.